إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita, dan kudrat dan iradatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang insyaAllah dilandasi dengan keikhlasan dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu dilakukan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka harapan kita, dan kita tidak pernah terputus dari berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga setiap ibadah yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi syahadah, menjadi saksi tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa tunduk patuh menjalankan ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hakikatu takwa, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang akan membawa kita semua kepada kebahagiaan, tidak hanya di dunia yang fana ini, akan tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi tatkala kita semua kembali kepada ilahi Rabbi. Para hadirin ikhwati iman, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita terlena dan terperdaya oleh berbagai macam isu-isu yang berkembang di negara kita, di negeri kita tercinta, terkadang hal tersebut kemudian melupakan kita, melalaikan pandangan kita dari perhatian kita kepada saudara-saudara kaum muslimin dan juga orang-orang yang tertindas di belahan dunia yang lain, terkhusus saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar bahwasannya anak-anak yang mereka tengah mengantri makanan, para hadirin ikhwati iman, diserang dengan membabi buta oleh Zionis Israel. Dan kemudian satu hari yang lalu juga tersiar kabar bahwasannya Israel kembali melakukan penyerangan, bahkan 58.000 terjatuh korban dari orang-orang Palestina. Karena Palestina juga tidak hanya kaum mukminin yang ada di sana, umat yang lain pun ada di sana. Kita tatkala berbicara tentang Palestina, tidak hanya berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, akan tetapi yang paling lebih kita perhatikan terkait dengan isu Palestina, ada yang dinamakan dengan ukhuwah insaniyah, hubungan kemanusiaan. Teramat sangat banyak darah yang telah tercurah, teramat sangat banyak darah yang telah tertumpah
di negeri Anbiya, di Ardul Anbiya, Palestina tercinta para hadirin ikhwatul iman. Sementara isu-isu yang berkembang di negara kita seakan melalaikan kita dari perhatian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Oleh sebab itu maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, mari kita berupaya untuk kembali mengingat saudara-saudara kita, karena yang dinamakan dengan Palestina adalah amanah ummah. Dia adalah merupakan wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita senantiasa mengingatnya, berupaya bergandengan tangan memberikan usaha yang terbaik bagi mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi Ardul Palestin seperti mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjidil Aqsa para hadirin ikhwati iman adalah merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Oleh sebab itu maka seperti mana ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama tadi, barakna haulahu, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi sekelilingnya, maka yang dinamakan dengan Ardul Palestin, dia adalah merupakan Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi, yang menjadi bagian dari sejarah keimanan umat Islam. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwatu iman, yang dinamakan dengan penjajahan di atas bumi Palestina, dia adalah merupakan bentuk kezaliman. Apa yang terjadi pada hari ini di bumi Palestina adalah merupakan kezaliman yang besar, penjajahan, perampasan hak, dan pengusiran rakyat dari tanah mereka sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang keras perbuatan zalim, karena kezaliman adalah kegelapan di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi saat ini kita masih berada di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah merupakan Ashhurul Hurum. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan yang dinamakan dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan peperangan para hadirin ikhwati iman. Kita umat Islam teramat sangat mengerti terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, sehingga kita bergerak di dalam koridor syar'i, sementara mereka Zionis Israel tidak pernah luput untuk selalu menyerang kepada kaum muslimin dimanapun berada, terlebih lagi di tanah Palestina. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, yang dinamakan dengan kezaliman, dia harus dijauhi, dia harus dihindarkan. Dan kita bahkan sebagai umat Islam telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ittaqu zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian semua kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwatu iman, membela bumi Palestina adalah membela hak Allah yang Allah amanahkan kepada umat Islam. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, apabila yang kita mampu hari ini dengan doa, kita doakan mereka. Jangan lepas bibir ini untuk selalu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Pun apabila kita memiliki harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan harta kepada kita, kelebihan hartanya kita salurkan melalui lembaga-lembaga terpercaya. Mudah-mudahan sampai ke sana sedikit banyak bisa meringankan beban penderitaan mereka, dan tentu itu akan menjadi syahadah, akan menjadi saksi bagi kita semua di yaumil jaza, bahwasanya tangan ini tidak diam,
bahwasanya bibir ini tidak diam ketika melihat kezaliman yang terjadi. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dia dengan tangannya, dengan kekuasaannya, berbuat semampunya. Fa illam yastati fa bilisanihi, jikalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalaupun tidak sanggup dengan lisannya, dengan hatinya. Wa huwa adaful iman, maka itu adalah merupakan serendah-rendahnya keimanan. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang paling rendah keimanannya. Kita ingin menjadi orang yang baik, bahkan terbaik di dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang termampu dari diri kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi saksi di hadapan Allah tabaraka wa taala tatkala kita semua kembali kepada Qadir Rabbul Jalil, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dunia yang fana ini menjadi tabungan ketika kita semua kembali ke akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman, meskipun kita jauh dari Palestina, kita tetap wajib peduli kepada saudara-saudara kita di sana dengan doa, menitipkan, menginfakkan sebagian harta, dan dengan menyebarkan kesadaran terkait dengan pentingnya membela Masjidil Aqsa dan juga Palestina. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya terkait dengan keutamaan salat di Masjidil Aqsa dan juga masjid-masjid yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat yang disucikan. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlus salati fil Masjidil Haram mi'atu alfi salatin." Keutamaan salat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali dibandingkan dengan di masjid yang lain. Wa fi masjidi alfi salatin, dan di masjidku 1000 kali. Wa fil Masjidil Aqsa 500 salatin, dan di Masjidil Aqsa 500 kali. Ini adalah menunjukkan bahwasannya teramat sangat luar biasa ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa, menjadi tempat berlabuhnya hati orang-orang yang beriman, senantiasa merindukan untuk berangkat ke sana, senantiasa merindukan untuk menjejakkan kakinya di tempat yang teramat sangat mulia itu. Oleh sebab itu maka kita harus berupaya untuk bagaimana agar ketiga masjid tersebut selain berada di dalam hati dan sanubari kita, tetap kokoh, tetap bisa menunjukkan kemuliaan dan keagungan Islam dari hari ini sampai dengan hari-hari yang akan datang. Kemudian para hadirin ikhwati iman, yang paling harus kita perhatikan bahwasannya yang dinamakan dengan kepedulian kita kepada sesama orang yang beriman, dia adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam yang teramat sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia laksana bangunan yang mana satu sama lain saling menguatkan. Nun jauh di sana, terpisah jarak ribuan kilometer, saudara kita teraniaya, tertindas dan menderita. Kita walaupun berada di sini, terpisah jarak ribuan kilometer, akan tetapi hati kita terpaut dengan mereka, hati kita terkait dengan mereka. Kalaulah kita tidak mampu untuk berbuat yang lebih, minimal kita mendoakan mereka, minimal kita mengucapkan yang baik bagi mereka, berdakwah, menumbuhkan kesadaran kepada generasi-generasi yang ada sejaman dengan kita atau yang setelah kita,
agar jangan sampai luput perhatian mereka kepada kaum muslimin di Palestina dan juga kepada Masjidil Aqsa. Para hadirin ikhwati iman, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bisa kembali memberikan ingatan kepada kita, memberikan tazkirah kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita terkait dengan pentingnya Palestina, Masjidil Aqsa sebagai amanah ummah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi saksi kelak yaumul jaza. Allahumma ashhad qad balagtu. Ya Allah, persaksikanlah sungguh telah aku sampaikan. Oleh sebab itu maka di penghujung daripada khutbah ini, marilah kita memohon meminta kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Kita hilangkan kesombongan dari hati dan sanubari kita. Kita hanya tunduk khusyuk di dalam memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafinaka bimazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karimi amri sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم انصرهم نصرا معاجلا اللهم أهلك الكفارة والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.